PKB, Nasdem, Demokrat, PKS. Kalau gabung bagus banget, kita jadi tahu siapa musuh bangsa ini. Banyak berita berseliweran di WhatsApp yang penulis ikuti. Di berbagai WA group ada banyak berita tentang keputusan final 4 partai besar yang akan berkoalisi, yaitu PKB, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Koalisi 4 partai ini baru wacana, belum diumumkan secara resmi. PKB digadang-gadang bisa merapat ke kelompok koalisi dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS dengan nama Koalisi Perubahan. Komunikasi terus dilakukan antar partai dalam koalisi. Mereka baru merapatkan barisan, belum tahu nantinya keputusan apa yang akan diambil oleh 4 partai yang jadi sorotan para nasionalis ini. Tentunya Nasdem sudah menyatakan secara resmi dukung Anies Baswedan untuk calon presiden tahun 2024. Apakah PKB, Demokrat, dan PKS juga mencalonkan Anies maju ke Pilpres tahun 2024? Kita lihat perkembangannya. Kita kawal terus pergerakan politik 4 partai tersebut. Kalau koalisi perubahan ini nantinya sama-sama mengusung Anies Baswedan untuk maju calon presiden tahun 2024, ya alhamdulillah, para nasionalis yang terus menjaga NKRI jadi tahu siapa saja musuh bangsa ini yang benar-benar nyata. PKB, Nasdem, Demokrat, dan PKS kumpul jadi satu. Lebih mudah menggebuknya kalau mereka benar-benar mau berkoalisi. Kalau ada partai yang jadi pengkhianat bangsa ini nyamar, kemudian ikut ke kubu nasionalis, malah para nasionalis menjadi sulit untuk menggebuknya. Saat PKB dan Nasdem mengumpul jadi satu dengan Presiden Jokowi, para nasionalis tidak sepenuh hati menggebuk mereka. Tapi jika PKB, Nasdem, Demokrat, dan PKS kumpul jadi satu dan semakin menjauh dari para nasionalis bangsa ini, maka target gebuk koalisi 4 partai tersebut lebih mudah. Penulis dibesarkan dari keluarga NU dan nasionalis. Tahu mana tokoh NU tulen yang nasionalis, mana yang hanya memanfaatkan nama besar NU, tidak pernah memandang bahwa sebutan Gus atau Kiai selamanya baik. Kalau Gus atau Kiai tersebut terjun di dunia politik dan menggandeng PKS, siap-siap saja seorang Gus atau Kiai dijauhi warga NU. Siapa saja yang menggandeng PKS, maka dia harus siap dikuliti habis-habisan oleh para nasionalis. Tidak urusan mau dia Gus, Kiai, Habib, cucu pendiri NU, ulama besar. Kalau mereka menjadi bagian dari kelompok perusuh, pengkhianat NKRI, ya wajib kita gebuk habis-habisan. Ulama-ulama yang balelo dengan NU, tidak mau gabung dengan NU, malah gabung dengan PKS, atau malah mendirikan NU garis lurus seperti Kiai Haji Lutfi Basori, Buya Yahya, Kiai Haji Idrus Ramli, dan lain-lain. Kiai-kiai yang menjadi pengurus NU garis lurus ya kita jauhi. Apalagi dengan Ustadz Abdul Somad atau UAS, Ustadz yang dekat dengan PKS, HTI, dan kelompok radikal intoleransi, ya kita lawan dan dijauhi. Kalau PKB yang dinahkodai oleh Gus Muhaimin Iskandar atau Caimin mau gandeng Nasdem, Demokrat, dan PKS, ya monggo. Tapi harus siap-siap berlawanan dengan warga NU sendiri dan kaum nasionalis tentunya. Warga NU boleh memilih partai lain, partai nasionalis yang membela kepentingan orang banyak, membela yang lemah dan minoritas. Orang NU tidak harus memilih PKB.
PKB yang kebanyakan orang-orang NU nyatanya masih kalah dengan orang-orang NU yang ada di PDIP. Tokoh-tokoh NU yang ada di PDIP jauh lebih paham daripada Gus dan kiai-kiai yang keturunan kiai kos NU. Produk-produk PDIP jauh hebat dari produk PKB, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Ada Pak Jokowi dan Pak Ganjar. Beliau berdua warga NU Tulen. Banyak karya nyata, berprestasi, berkontribusi, penuh pengabdian pada bangsa dan negara, baik di skala nasional dan internasional. PKB saat ini telah mengklaim partainya Wong NU, selalu berlindung di bawah kebesaran NU, selalu membawa-bawa nama besar Gus Dur. Padahal PKB Caimin telah merebut PKB yang didirikan oleh Gus Dur. Warga NU sudah tahu hal ini. Warga NU tidak bodoh lagi dengan PKB-nya Caimin. Warga NU tidak harus milih PKB, tapi bisa menyalurkan hak suaranya ke partai-partai politik yang membela pemerintah Pak Jokowi atau Pak Ganjar, atau parpol yang dinakodai para nasionalis. Nasdem jelas-jelas mengusung Anies Baswedan, seorang mantan gubernur DKI yang suka main politik identitas dan selalu menggunakan anggaran negara untuk proyek-proyek anfaedah, menghambur-hamburkan anggaran, tetapi selalu lolos dari jerat KPK. Partai Demokrat dan PKS selalu jadi oposisi pemerintahan Jokowi, selalu mengkritik kinerja Pak Jokowi. Apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tidak ada benarnya di mata Demokrat dan PKS. Jokowi itu selalu jelek dan salah. Mereka kelompok Salawi, semua salah Jokowi. Apalagi PKS, di luar negeri namanya Ikhwanul Muslimin, yang kita kenal dengan sebutan kelompok Minhum, yaitu kelompok yang mengaku paling Islam, paling suci, tetapi nyatanya malah merusak Islam sendiri. Mereka menyebarkan tipu daya dan hoax untuk mencari pengikutnya, dengan tujuan membuat gaduh negeri ini. Kalau PKB, Nasdem, Demokrat, dan PKS mau berkoalisi silahkan. Kami dari simpul nasionalis, religius, cendekiawan masih waras. Tahu mana kelompok yang benar-benar menjaga NKRI, atau yang pura-pura menjaga NKRI. Apalagi kalau mereka sepakat mendukung Anies maju di Pilpres tahun 2024. Tunggu saja kegagalan koalisi 4 partai ini. Nurul Azizah, penulis buku Muslimat NU di Sarang Wahabi. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh Nurul Azizah. Bagaimana menurut Anda?